Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Lukas 24 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sana, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang luar biasa. Tanpa kebangkitan, keselamatan hanya isapan jempol belaka, dan kekristenan tidak lebih dari sekedar agama. Benarkah Yesus bangkit? Ini tidak perlu disangkali lagi. Kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Pagi-pagi benar pada hari Minggu, para perempuan murid Yesus pergi ke kubur dan mereka membawa rempah-rempah untuk Yesus. Mereka berjalan dengan hati yang sedih dan ketakutan dengan apa yang sedang terjadi di antara mereka. Sesampai di kubur, mereka sangat terkejut karena kubur itu telah terbuka dan mayat Yesus tidak ada di situ. Tiba-tiba malaikat nampak dan malaikat itu menyampaikan berita sukacita. Malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari Dia di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Kuburan bukan tempat Yesus. Ia hanya sekejap di sana." Malaikat mengingatkan akan perkataan Yesus bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Yesus adalah perkataan kebenaran. Kebangkitan Kristus adalah deklarasi bagi dunia bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menahan kuasa Allah. Siapapun manusia, sehebat apapun karyanya, semua pasti akan berakhir pada kematian. Hanya Yesus satu-satunya yang sudah mati, tapi Ia bangkit pada hari yang ketiga. Inilah deklarasi kita. Kebangkitan Kristus berarti Yesus menang atas dosa, menang atas maut. Kebangkitan Kristus memberikan jawaban atas semua pertanyaan, keraguan-raguan. Kebangkitan Kristus memberikan harapan baru. Kebangkitan Kristus adalah berita keselamatan bagi setiap orang. Kristus yang bangkit, itulah alasan bagi kita untuk kita memberitakan karya Yesus kepada orang yang belum diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 berkata, "Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Ini alasan bagi kita untuk memberitakan kepada banyak orang bahwa kebangkitan Kristus itu satu kemenangan yang diberikan bagi setiap orang percaya. Ini deklarasi kemenangan iman kita, supaya kita sungguh-sungguh mengalami sukacita pengharapan melalui kebangkitan Kristus. Lewat Paskah ini kita boleh melihat
kemenangan besar sudah Tuhan nyatakan. Dan ini satu harapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.